Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di Oldman Review. Kali ini kita sudah kedatangan Wuling Almas Hybrid. Nih, baru datang ya, kita jadi unboxing, kita kulik bersama. Kenapa sih harus milih Almas Hybrid ini? Sambil ya guys, kita buka-buka. Plastiknya nih masih biasa nih, kalau orang baru itu mau buka ini tuh males gitu ya. Biar barunya semakin lama. Nah, di penampakan belakangnya, jadi sampai dengan karpet belakang itu sudah dikasih karpet yang model Mi kayak gini ya. Nah, di tengahnya juga seperti ini. Jadi saya nggak perlu beli karpet model kayak gini lagi. Nah, ini untuk karpet yang di depan guys, sudah dikasih yang supaya apa, nggak mie-nya itu koyak gitu ya, jadi dikasih pad di sini nih, dan ini sudah elektrik ya. Oke guys, kita udah ada di dalam mobil dan ini AC-nya hidup tapi mesinnya mati ya. Jadi uniknya mobil hybrid ini seperti ini, jadi bisa memungkinkan kondisi mesin mati tetapi AC hidup ya. Nah teman-teman sekalian, ini sharing aja ya, kenapa sih pemilihannya kok menjadi Almas Hybrid untuk kendaraan hybrid ini. Nah teman-teman, pada dasarnya kan kita itu nggak pernah objektif ya untuk membeli sebuah mobil, karena 90% dari keputusan kita untuk membeli pasti didasarkan oleh emosi kita. Ya emosi ini ya macam-macam ya. Nyatanya kan sekarang barang-barang Louis Vuitton itu ya sahamnya paling mahal ya. Ya kenapa gitu? Kadang manusia memang membutuhkan satu konfirmasi dari sosial untuk menyatakan statusnya gitu. Nah dalam hal ini mungkin saya tidak bisa judgement gitu ya, ada yang membeli ini gitu ya, pasti didasari oleh lebih banyak emosi. Nah kenapa membeli hybrid ini, Almas ini? Yang pertama ya pasti semua orang mengatakan value of money ya. Mana ada mobil hybrid dengan segala fitur dengan harga yang sekompetitif ini. Saya tidak mengatakan murah ya, karena 470 juta itu bukan murah sebenarnya, bukan value yang kecil. Nah itu yang pertama pasti ya, yang banyak disebutkan orang. Kalau fitur-fiturnya saya nggak akan bahas ya, saya akan bahas karena sudah dibahas Om Mobi, dibahas Om Fitra ya, terus Mas Ridwan Hanif juga banyak, Autogrid macam-macam ya. Nah tapi yang satu hal ya, kalau kita itu membeli anti mainstream itu sesuatu, ini memang preferensi saya gitu ya. Saya tidak pernah berusaha membeli sesuatu yang lagi majority di pasar gitu ya. Dulu waktu Avanza Xenia lagi oke gitu ya, saya malah beli Grand Livina gitu ya. Terus kemudian Avanza Xenia lagi bagus-bagusnya, saya malah beli Expander gitu ya. Dan saya akui bahwa masuknya Expander itu cara masuk dalam pasar yang paling cerdas ya, paling cerdas menurut saya, karena dia bisa menutupi semua celah-celah pasar yang tidak bisa di cover oleh Xenia. Nah kebetulan juga sekarang mencari mobil hybrid
saya selalu mencari yang tidak mainstream gitu. Nah, kenapa gitu ya? Nah, kalau mobil-mobil yang mainstream itu kalau kita lihat ya memang after sales-nya dan lain sebagainya semuanya sudah terbukti gitu ya. Tetapi dengan hadirnya Wuling ini, Almas Hybrid dengan harga yang lebih kompetitif dengan fitur yang sangat banyak ini, sebenarnya kita berhutang ya. Berhutang artinya mereka bisa memberikan value seperti ini, tetapi dengan harga yang sangat kompetitif itu menggerakkan yang produk-produk mainstream, merek-merek yang mainstream itu menjadi tidak nyaman gitu ya, tidak nyaman, sehingga mereka pun kompetitif gitu. Nah, tiba-tiba Wuling tanpa ada kabar-kabar bahwa ada riset dan pengembangan gitu ya, tiba-tiba mengeluarkan hybrid gitu ya. Nah, ini kan shocking the market gitu. Tapi saya yakin Wuling bukan produk ecek-ecek gitu ya. Kenapa? Karena di baliknya itu ada GM. Toyota aja butuh 10 mungkin 15 tahun ya untuk mengembangkan hybrid yang efisien, yang bagus, yang nyaman gitu ya. Nah, tiba-tiba Wuling boom gitu langsung mengeluarkan, itu pasti di belakangnya ada produk brand-brand yang macam GM gitu ya, yang bisa memberikan sharing teknologi kepada mereka. Dan so far kan review dari teman-teman yang sudah jalan gitu ya, menggunakan produk ini, dan saya pun juga sebelum membeli juga melakukan test drive, lembut kok, smooth gitu loh, jadi nyenengin gitu. Jadi saya punya sebagai penikmat otomotif itu, kok seperti ini gitu ya, kok seperti ini. Nah, itu yang membelokkan saya. Jadi orang-orang yang membeli produk yang anti mainstream itu pasti porsi emosionalnya itu pasti lebih rendah lagi. Pasti porsi rasionalnya akan lebih tinggi lagi, gitu ya. Jadi, nah, kenapa? Pasti menimbang-nimbang gitu ya. Oh, ini bagaimana, lebih kurangnya apa dan lain sebagainya gitu ya. Dan di dalam pikiran itu pasti muncul, kok gimana kalau orang-orang pada mobil Cina dan sebagainya. Nah, makanya unsur emosinya itu menjadi lebih kecil, rasionalitasnya lebih besar ya, karena dia menimbang-nimbang seluruh fitur, seluruh komposisi harga dan fitur gitu ya, itu seperti apa. Nah, saya pikir orang-orang yang anti mainstream itu berusaha mencari apa ya, titik keuntungan yang paling bagus. Itu yang pertama tadi ya. Yang kedua, pasti kenapa kok nggak beli produk Toyota dan sebagainya gitu ya. Nah, pertama saya suka SUV gitu ya. Saya mulai dari CR-V, kemudian Fortuner, terus kemudian karena saya lama pakai Expander itu, saya beli Rise itu untuk memuaskan kangen saya dengan SUV. Nah, SUV menurut saya lebih fleksibel gitu ya. Saya kadang harus mengunjungi pedesaan dan sebagainya. Nah, ada ceruk pasar yang sebenarnya yang membuat kita tertarik, saya sendiri ya, tertarik dengan Almas Hybrid ini. Anda perhatikan kalau di Zenix itu ya, kalau tipe yang tertinggi dengan advanced driving assistant sistemnya, ADAS ya, itu duduknya captain seat. Nah, padahal kita yang punya keluarga besar gitu ya, butuhnya yang nggak captain seat, yang 3 row gitu ya, 3 baris. Nah, ada yang V, tetapi nggak ada ADAS-nya gitu. Nah, ini sebenarnya Wuling menutup market yang ada di situ. Sementara dengan harga yang lebih murah dan ada ADAS-nya gitu. Nah, ADAS ini penting sekali kalau kita sering jalan jauh ya, ataupun di kemacetan. Nah, Wuling menutup celah market itu. Jadi kalau macet kan nyantai pakai Wuling ya, sana berhenti ya kita berhenti, sana jalan ya kita ikut jalan gitu. Dan driving assistance-nya itu banyak sekali.
diajak jalan jauh juga ada sini juga ada radarnya gitu ya. Nah, beda dengan Rise yang hanya menggunakan kamera gitu ya. Nah, ini dia yang sebenarnya celah market yang dimasuki oleh Wuling ya dalam hal ini ya. Wah, mesinnya baru hidup ya. Mesinnya baru hidup ini, baru ngisi baterai dan kayaknya Wuling itu halo. Dia ini ikutan nimbrung. Kayaknya mobil ini deh, saya sebut mobil ini itu hanya mengisi separuh dari baterai ya. Nah, mungkin itu bagus untuk baterai health ya. Nah, oke. Berikutnya yang kedua adalah SUV ya, dan ada celah market yang tidak bisa ditutup oleh Toyota. Tapi kalau seandainya Toyota bisa mengeluarkan tipe V dengan ADAS dan di tengah ada 3 row gitu ya, itu bukan kabar yang bagus untuk Wuling Almaz Hybrid ini ya. Tapi tetap aja harganya tetap lebih bagus Wuling ya. Nah, oke. Nah, mungkin ini alasan ketiga ya. Ya. Nah, alasan ketiga kenapa kok bukan Toyota Zenix itu ya. Nah, ini ya, ini preferensi saya. Saya yakin Toyota sudah memikirkan keselamatan dan keamanan ya untuk penggunaannya gitu. Di Toyota, ya mungkin ini karena background saya yang pernah belajar masalah kelistrikan gitu ya, elektro. Nah, jadi saya nggak suka dengan desain Toyota yang meletakkan baterai di dalam kabin dan di bawah jok. Itu terus terang preferensi saya ya. Saya merasa kurang aman gitu ya. Saya merasa tidak aman gitu ya untuk diri saya ya. Tapi sebenarnya Toyota saya yakin sudah memikirkan tingkat keselamatannya. Sementara di Wuling itu diletakkan di belakang dan di bawah gitu ya, dan dengan pendingin khusus ya. Jadi in case gitu ya ada sesuatu yang tidak kita perhitungkan gitu ya, terjadi sesuatu yang memicu kebakaran dan sebagainya, saya merasa penempatan itu kurang bagus ya. Tapi ini alasan teknis yang hanya untuk saya ya, bukan saya ingin mengatakan bahwa itu desain yang kurang bagus, penempatan yang kurang bagus. Tapi kan Wuling selama ini karena salah satunya kompensasinya adalah ban serepnya jadi hilang ya. Saya memilih mending ban serep yang nggak ada dibandingkan baterai ada di bawah saya ya, karena Wuling melengkapi dengan fitur tire pressure monitoring ya. Jadi saya bisa melihat berapa ukuran ban yang ada di masing-masing keempat ban saya, dan selama pengalaman saya infrastruktur jalan di Indonesia ini sudah bagus, belum pernah saya merasakan pecah ban atau apa ya yang membuat ban itu menjadi rusak gitu ya karena benturan dan lain sebagainya. Karena di sisi lain teknologi ban itu sudah bagus sekali dan itu sudah dilengkapi dengan steel belted ya. Jadi sebenarnya di dalam karet-karet itu udah dilapisi dengan lilitan baja ya. Jadi untuk mengharapkan ban itu tiba-tiba hancur lebur gitu ya, sangat jarang sekali. Apalagi untuk pemakaian yang normal sesuai dengan pemakaian macam kayak di keluarga gitu ya. Nah, itu pertimbangan saya berikutnya ya. Nah, ini kalau pertimbangan saya keempat ya. Ini mesinnya masih mati, sebentaran hidup, sebentaran mati gitu ya. Jadi banyak disuplai dari baterainya. Nah, pertimbangan saya keempat,
saya ingin merasakan gitu ya. Sebenarnya Wuling ini merek China. Yes, kita tahu semua hal itu. Tapi basically di belakangnya adalah yang menyokong desain dan lain sebagainya itu dan teknologinya gitu ya. Itu adalah General Motor. Dan bertahun-tahun saya selalu pakai mobil Jepang gitu ya. Dan ya kita tahu lah bagaimana mobil Jepang ya, banyak plastiknya, terus kemudian semua dibikin lebih efisien gitu ya, lebih ringan dan lain sebagainya. Nah itu juga kritik buat Wuling juga gitu ya. Mereka itu DNA GM-nya terlalu kuat menurut saya ya, gitu. Nah, sebagian kecil juga agak niru Tesla di sini ya. Cuman di sini ya harusnya ini agak naik dikit ya, karena Tesla itu kan mobil sedan ya. Jadi ketika ini muncul kamera 360 derajat gitu ya, itu jadi kurang kayak apa ya? Kalau kita memandang ini harus turun gitu ya, secara ngelihat gitu ya, kalau sedikit floating ke atas itu akan lebih tidak mengganggu, tidak distracting gitu ya, karena menunduk di mobil itu cukup berbahaya gitu. Nah itu kira-kira beberapa hal gitu ya. Nah saya ingin merasakan DNA mobil Amerika gitu ya, DNA mobil Amerika yang kokoh, terus kemudian ya ada yang kalau Mas Ridwan itu bilang mobilnya kayak Gapuro gitu ya, kayak Gapuro itu Gapura gitu ya, terlalu kuat gitu. Nah itu salah satu kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Kalau Anda perhatiin memang build quality-nya itu luar biasa, tebal sekali ya, jadi dibikinnya itu bener-bener kokoh sekali gitu ya, nyenengin gitu. Nah pintunya juga berat banget. Nah ini kalau body dari Wuling itu kayak orang yang nge-gym gitu ya, kenceng banget gitu. Ini sementara mobil-mobil Jepang itu ya kita tahu lah gitu ya, kayak apa yang kulit yang dikasih skincare gitu. Jadi lembut ininya. Ini sama sekali nggak gerak ini ya. Dipencet gini yang daerah-daerah lowong gitu ya, yang mungkin nggak ada penyangganya itu bener-bener nggak penyok sama sekali. Nah ini sebenarnya kritikan buat Wuling ya. Ini DNA GM-nya terlalu kuat ya, mobil Amerikanya terlalu kuat. Udah tahu secara riset orang Indonesia itu mengganti mobilnya 3 tahun sekali. Jadi mereka itu nggak butuh, orang Indonesia itu nggak butuh mobil yang kuat, strong dan lain sebagainya gitu ya. Mereka lebih butuh efisiensi, terus kemudian lebih butuh hal yang kalau seandainya harus kena serempet gitu ya, ditarik itu juga bisa. Nah, kenapa sih istilahnya kayak Mitsubishi lah gitu ya, kayak Mitsubishi itu istilahnya sedikit berkhianat gitu ya, berkhianat dengan identitasnya gitu ya. Kita tahu mobil Mitsubishi itu kan selalu identik dengan mobil rally gitu ya, tapi suatu ketika mengeluarkan Expander yang dalam tanda kutip efisiensinya bagus, kenyamanannya bagus gitu ya, nggak harus kenceng gitu loh. Nah itu harus mungkin semakin lama juga Wuling baru masuk Indonesia kurang lebih 6 tahun ya. Semakin kesini semakin bagus secara risetnya, riset marketnya harus diperkuat. Nah, kita buka kap mesinnya, ya Allah. Aduh, ya Allah ya Karim, ini mobil kok berat amat. Ini
keterlaluan lah istilahnya. Wuling punya produk gitu yang kebangetan gitu. Rasa Amerikanya itu kuat sekali. Nggak bisa dipungkiri memang mereka satu unibody-nya dengan Captiva itu kuat sekali. Jadi nggak bisa dibohongin, ini Wuling masih belum bisa masuk market ke Indonesia ya, karena banyak sekali yang masih mengacu kepada produk Amerika gitu. Nah ini ruang mesinnya ya teman-teman sekalian. Nah yang lucu, ada cairan panasnya itu ada dua nih di sini. Jadi satu mendinginkan mesin, katanya satu mendinginkan baterai ya, dan baterai ditaruh di belakang ya. Ini menarik sekali. Menurut saya itu bagus sekali, bagus. Dengan baterai 1,8 kWh diletakkan di belakang, dan di bawah itu secara safety itu jauh lebih bagus. Nah ini sisi elektriknya ya, ini mesin combustionnya. Nah teman-teman asal tahu bahwa mesin combustionnya itu pakai Atkinson cycle. Nah Atkinson cycle itu maksudnya bagaimana gitu ya. Nah ketika ada campuran bensin dan campuran udara masuk ke ruang bakar, valve atau klep intake-nya itu nggak langsung cepat ketutup, sehingga kalau ada masuk campuran bensin dan campuran udaranya itu misalnya 2000 cm3 gitu ya, itu ada 20-30% yang akan keluar lagi dari ruang bakar, sehingga efeknya dia akan lebih efisien, lebih irit ya. Tetapi pasti secara torsi juga akan turun, secara tenaga juga akan turun gitu ya. Nah tapi kan memang salah satu desain untuk hybridnya itu fungsinya kan lebih banyak untuk charger bagian mesin listriknya ya, mesin listriknya. Dan Atkinson cycle itu lebih banyak lebih bagus untuk tarikan di bawah ya, akselerasinya untuk di atas itu akan turun, dan fungsinya itu tidak akan banyak berpengaruh karena tenaga akan lebih banyak disuplai dari listrik, dan torsi dan power dari mesin listrik itu jauh lebih besar. Nah mobil ini memang sudah direview, tarikannya bagus, cuman satu kali lagi ya kalau platnya setebal ini dan mobilnya seberat ini ya, sampai kapanpun tidak akan pernah bisa lebih efisien dibandingkan dengan merek-merek Jepang ya. Terlalu berat mobilnya secara plat dan bodi dan sebagainya ya. Nah ini sebenarnya di awal-awal memang Wuling terlalu ingin cepat masuk ke market Indonesia, sehingga banyak sekali desain yang tidak disesuaikan dengan baik. Tetapi kalau ingin merasakan feel mobil yang kualitinya itu memang kata orang Sunda itu work gitu ya, nah itu kokoh gitu ya. Nah feel untuk mobil Amerikanya itu akan lebih banyak kita dapatkan di Wuling Almas. Nah itu salah satu preferensi saya ada di situ. Oke, saya kira itu aja teman-teman sekalian. Kalau dari terakhir ya, kalau dari sisi model itu ya kayaknya nggak ada yang ngalahin Honda sama Mazda deh kalau secara model gitu ya. Secara warna juga ya, Honda itu pinter sekali bikin warna itu, buat trending warnanya dia sendiri itu pinter sekali. Dan warnanya Mazda itu mewah gitu ya. Dan Mitsubishi juga sekarang juga kayaknya merebranding gitu ya, model-modelnya itu lebih cenderung kepada kesan kokoh gitu ya. Demikian juga
Toyota juga demikian. Lebih banyak kesannya itu akan kokoh, berwibawa, dan elegan gitu. Nah ini Wuling belum terbaik di situ ya, belum terbaik di situ, masih harus banyak sewa desainer yang oke gitu ya. Nah ini garis-garis tegasnya itu sudah cukup sih untuk membuat mobil ini terlihat gagah. Bahkan sekilas kalau saya sebelum beli Wuling itu melihat kok karena buritannya itu lebih kecil gitu, kayaknya mobil biasa kecil gitu ya. Tapi setelah test drive itu, wih mobil ini gede juga ya, dan posisi nyetirnya itu commanding banget gitu. Jadi lebih SUV berasa gitu. Nah, ya itu preferensi, semua yang saya sampaikan itu preferensi saya pribadi. Barangkali mungkin ada kata-kata yang salah atau pendapat saya yang salah, mohon diabaikan dan dimaafkan ya. Dan pada prinsipnya semua merek itu pasti ada lebih dan kurangnya ya. Dan kita sudah pernah merasakan bagaimana di Toyota, Mitsubishi, terus kemudian Nissan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, apapun preferensi kita, tentunya kita sudah pertimbangan masak-masak gitu ya. Dan kita berharap dengan hadirnya Wuling selama 6 tahun ini gitu ya, itu akan lebih mengacak-acak lagi kenyamanan dari masing-masing major brand di Indonesia gitu ya. Dulu mereka si Wuling ini hadir pertama kali pakai ADAS gitu ya. Nah, Honda, Toyota belum ya. Terakhir terpaksa mereka mengeluarkan Toyota Safety Sense dan kemudian Honda Sense gitu ya. Walaupun tidak kalau menurut saya tidak se-oke Wuling punya gitu ya. Saya sudah merasakan pengeremannya lembut gitu ya, dan bisa mengikuti sampai dengan 0 km per jam. Nah, dengan adanya fitur tambahan, terus kemudian value yang lebih bagus gitu ya, value for money-nya lebih bagus, kita berharap ya kompetisi mobil di Indonesia akan lebih bagus dan masing-masing ingin memberikan hasil yang terbaik buat customer. Ujung-ujungnya yang diuntungkan adalah customer ya. Oke, thank you, itu sharing dari saya. Terima kasih sudah menonton, dan bila Anda suka silakan di like dan subscribe, dan kita bisa sharing bareng-bareng. Dan nanti kedepannya biasanya kalau mobil itu semakin lama dipakai, semakin ada yang sesuatu yang tidak kita sadari sebelumnya ya, hanya karena penilaian dari reviewer gitu ya, biasanya hanya dalam waktu singkat gitu ya. Ada hal-hal yang lain-lainnya yang muncul. Makanya saya lebih suka mereview setelah saya pakai sekian tahun gitu ya. Saya sudah pakai sekian ini gitu ya. Nah, supaya penyakit-penyakitnya itu mulai kelihatan gitu ya. Nah, kita kepingin review yang jujur, sehingga nanti teman-teman bisa merasakan apa yang kami rasakan. Oke, terima kasih. Sampai ketemu, dan terima kasih sudah menonton.